Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema agar hidup tidak menderita. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Penderitaan yang paling dalam adalah akibat rasa memiliki yang paling kuat. Semakin kuat rasa memiliki, semakin dalam duka cita. Maka jangan pernah ada melekat di dalam hati. Makanya setiap habis subuh kita baca sekali, habis maghrib dibaca sekali, mau tidur malam dibaca sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, itu milik Allah. Dititipkan ke kita semua. Doakan supaya Abdul Somad bisa ngelakoni yang diomongin, yang diceramahkan. Karena ngomong ini mudah menggerakkan lidah, tapi meyakini dan mengamalkannya ke dalam hati, mudah-mudahan kita bisa sama iso ngelakoni, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semua ini pemberian Allah. Allah yang beri semua. Maka tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, tidak ada yang hina, tidak ada yang jumawa, tidak ada yang rendah, tidak ada yang rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawah tidak merasa hina, yang di atas tidak merasa mulia. Kenapa? Karena pentas pemberian panitia. Ustaz Somad enak aja ngomong begitu. Ustaz kan di atas, Ustaz kan mulia. Sementara selesai acara, yo turun apa? Medun. Habis acara ya turun ke bawah. Memang mau setelah habis acara terus di sini. Datang panitia, Ustaz, acara udah selesai. Enggak, saya enggak mau turun. Saya mau di sini aja. Ya tetap turun. Ibu, bapak yang ada di bawah juga kalau selesai acara bisa naik ke atas. Cobalah nanti habis acara naik ke atas. Setelah naik ke atas, ya biasa aja. Enggak ada istimewa-istimewanya juga. Ibu nanti, bapak nanti selesai acara naik ke atas. Suruh satu teman ambil syuting kamera di bawah. Terus sampai ke atas. Ternyata tempat Ustadz Salim tadi, tempat Ustadz Somad tadi, tempat Ustadz Faizar tadi, tempat Ustadz Hamad tadi, enggak ada apa-apanya guys. Biasa aja kali. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu ini milik Allah, pemberian Allah, insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi Ustadz Somad konsep hidupnya selama ini, ya begitu. Saya selalu merasa bahwa ini adalah semuanya pemberian Allah. Sampai masanya nanti diambil Allah, dipinjamkan Allah sejenak. Ada makhluk yang namanya ruh. Ruh ini dititipkan Allah ke dalam jasad Abdul Somad. Dengan adanya ruh bersemayam dalam jasad, dalam badan, jantungnya jadi berdegup dan berdetak. Di jantung dada sebelah kiri. Bapak Ibu yang mau ngerasakan silakan. Masih terasa? Alhamdulillah. Masih ada Pak. Detak jantung yang normal bunyinya begitu. Tapi ada juga yang kencang. Itu biasanya kencang itu disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya lihat dari tadi Ustadz Salim mancing, Ustadz Faizar mancing, Ustadz Hamad mancing dengan kulkas tetangga kita yang kedinginan, Ustadz Lukman juga. Kalau saya lihat dari pancingan mereka, ini orang Gunung Kidul dari tawanya itu, dari senyumnya, itu kelihatan gak ada yang punya utang. Nah kan lepas. Kalau orang punya utang gak bisa gini ketawanya. Saya pernah mancing orang punya utang. Pendek aja, senyum pun dikit aja. Apa Pak Ibu, pripun kabare? Tak bisa. Tapi hari ini dari senyumnya, dari lepasnya, mereka semua menjadi hamba Allah yang bersyukur bahwa semua adalah milik Allah, bukan punya kita. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Datang seorang mulhid, ateis, gak percaya sama Tuhan. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. Ateis, nggak percaya dengan Tuhan. Datang dia berdiri di atas pentas, lalu dia tantang ulama-ulama. Para kiai, para alim, para ulama, hadratil muhtaramin wal mukarramin. Kalau memang Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Kebetulan di bawah itu ada Imam Abu Hanifah. Imam paling tua di antara 4 mazhab. Jenenge Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi, boleh
saya naik ke atas sebentar? Boleh. Imam Hanafi naik ke atas. Boleh kamu turun ke bawah sebentar? Boleh. Dia turun. Terus apa maksudnya? Itulah kerja Tuhan sekarang. Tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Ini semua milik Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu ada anak-anak muda yang hadir ini, ceramahnya benar, ayatnya benar, hadisnya benar, tapi tafsirnya sesat. Pulang dari ngaji, lihat pohon mangga tetangga. Ambil. Dia nggak tahu yang punya lihat pakai CCTV. Kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, milik Allah. Dia pikir cuman dia yang ngaji. Dia pikir cuman dia yang dengar ceramah pagi ini dari Gunung Kidul. Yang punya pohon mangga, ngambil kayu, batu, dia lempar. Kenapa kamu lempar? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Emang kamu sangka saya nggak ikut? Memang saya nggak hadir tapi saya streaming dari rumah tahu. Saya kan nonton tadi di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kunci kalau mau cepat bersyukur, jangan katakan milik saya, milik Allah yang dititipkan ke saya sebentar. Ibu-ibu kalau merasa suami ini milik ibu, saat dia pergi meninggalkan ibu, ibu akan nangis mencakar dinding seperti harimau macan. Mas. Tanya sama tetangga, kamu nangis kenapa? Warisannya. Tapi kalau ibu meyakini ini hanyalah titipan Allah, pemilik aslinya Allah, ibu akan tegar melihat jenazah. Ibu nggak nangis. Memang sudah lama aku tunggu. Kenapa Allah lama banget ngambil dia ya? Ini titipan kok nggak diambil-ambil? Kelihatan dari senyum ibu kok nggak ada yang sedih. Padahal saya tadi mancing. Ibu jangan lupa, memang mereka nggak ngelihat ibu karena ada tembok Berlin di antara kita. Tapi ibu jaga juga perasaan mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua milik Allah. Saya lewat di jalan, tanah kosong, milik Bapak Dr. Andus. Tanah ini milik insinyur, tanah ini milik Bapak AKBP, tanah ini milik Bapak Ustadz. Rasa-rasanya saya mau pergi tempat digital printing, mau buatkan baleho besar-besar, saya mau buat di tanah yang paling ujung. Dari ujung sampai pangkal semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada milik kita, semua milik Allah, dipinjamkan ke kita supaya kita bersyukur. Syukur itu apa Pak Ustadz? Syukur itu ketok. Izharun ni'mah. Izhar dalam tajwid ada namanya ikhfa, menyembunyikan. Tapi ada izhar, menampakkan, memperlihatkan sehingga kelihatan oleh mata. Hari ini saya pakai baju. Baju saya ini bagus nggak Bu? Api apa orang? Ini saya pakai supaya ketok. Izharun nikmah. Supaya yang ngasih baju ini ngelihat, oh ternyata baju yang saya kasih dipakai. Coba kalau nggak saya pakai, yang ngasih jangan-jangan wis didol. Jangan-jangan udah dijual Ustadz Somad ini baju. Kira-kira dari tadi Ustadz Somad tausiah itu kasar loh Ustadz kalau pakai tangan kiri. Kenapa Ustadz ngomong? Kenapa Ustadz ngomongnya pakai tangan kiri? Tangan kanan Ustadz emang masalah apa? Masalahnya cincin ada di tangan kanan. Loh, terus kenapa Ustadz tunjukkan? Izharun ni'mah. Supaya yang ngasih tahu bahwa ini namanya syukur. Ketok. Ini yang hadir semua ini adalah ketok. Syukur. Ini yang hadir ini mau ngasih tahu pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku si urip. Aku masih hidup, aku masih ada. Sehatku masih ada, nyawaku masih ada. Kalau tablik akbar malam ramai biasa. Tablik akbar di masjid ramai biasa. Tablik akbar di gedung ramai biasa. Tablik akbar subuh ramai biasa. Tablik akbar siang panas ramai, itu hanya di Gunung Kidul. Ya Allah, saksikanlah hamba-hambamu yang sedang bersyukur, mereka sedang manasik haji. Ini rasa-rasa di Padang Arafah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki supaya kami bisa ke Baitullah, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kunci pertama,
kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah kalau jurus ini dipakai, kita akan menjadi orang yang bersyukur. Suami titipan Allah, istri titipan Allah, anak titipan Allah, mobil titipan Allah, motor titipan Allah, rumah titipan Allah, ilmu titipan Allah. Ilmu, hafalan kuat, ingat segala sesuatu, ingat nomor HP, ingat nama orang. Pakai motor jalan sore-sore, lupa pakai helm, jatuh, hilang semua. Error. Teman saya, Mat, iya bang, iya mas, aku iki hafal Quran 30 juz dulu waktu di Mesir, somat. Tapi pas pulang ceramah pakai motor, lupa bawa helm, jatuh. Yang tinggal Al-Fatihah. Lalu saya ngomong ke dia, bang, mas, di kampung saya, kalau ada radio yang kresek-kresek, itu biasanya dipukul sekali lagi suaranya muncul. Saya bilang, coba jatuhkan sekali lagi, mana tahu memorinya muncul. Dia bilang saya khawatir, jangan-jangan semuanya jadi hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap melihat apapun menyebut nama Allah.